Hai hai hai. Selamat datang di podcast perdana kami, Nalika Bercerita. Senyap but make it Kenzit. Hai, perkenalkan aku Naila. Perkenalkan, aku Alika. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya sebagian Gen Z tuh lagi ngerasa relate banget nih. Kita bakal bahas apa sih? Kita bakal bahas begadang. Oke, jadi sebelumnya kita sempat bikin story Instagram dulu yang isinya tuh question box untuk kita minta teman-teman kita menceritakan pengalaman begadang atau susah tidurnya mereka. Dan udah ada banyak yang ngisi juga, tapi maaf banget karena kita nggak bisa bacain semuanya. Iya, sorry banget karena kita juga terbatas waktu ya. Jadi beberapa aja yang bisa kita bacain. Nah, ini dimulai dari aku kali ya. Jadi itu ada 2 orang yang berbeda tapi mereka sama gitu ya. Pengalaman begadangnya tuh yaitu sleep callan bersama pasangannya. Tapi mungkin ini sleep callan juga karena LDRan betul atau ya. Emang mereka sengaja lagi bertukar cerita aja. Iya, gitu. jadi kayak teleponan sambil bercerita sampai nggak tahu nih ternyata udah jam segini gitu, lupa gitu lihat jam. Oke, paham. Mungkin Lanjut. next. Bener-bener nggak bisa tidur kalau belum jam 1, udah stop kegiatan tapi tetap aja nggak bisa lelap, akhirnya scroll TikTok. Jujur kalau ini aku juga relate karena waktu itu lagi nganggur nungguin masa-masa masuk kuliah. Itu kan lama kayak banget gapnya ya. lama banget ya. Jadi aku nungguin waktu aku untuk tidur tuh dengan main Roblox. Kayak kalau belum jam 1 atau belum jam 2 tuh aku nggak bisa tidur guys. Jadi harus main Roblox dulu. Itu baru bisa tidur. Iya. Wow. Nah, itu hampir tiap hari itu. Gak baik banget. Jangan baik. ditiru. Nih yang nonton siapapun jangan ditiru, oke? Oke, next. Oh ya, ini kebetulan temen aku tuh lagi di Cina. Dan dia tuh katanya dia begadang karena setiap jam 10 itu harus absen muka. Jadi scan absen muka gitu. Dan lampunya itu dia mati di jam 10 atau jam 11-an. Mau gak mau dia nunggu untuk lampunya mati dulu. Karena yang aku tahu itu temen aku tuh harus tidur di lampu yang mati. Jadi kayak dia tuh begadang karena terpaksa aja gitu ya. Iya. Harus nunggu Mau nggak lampu mau harus mati. iya, terus juga harus scan muka di jam 10 malam gitu. I see. Next. Pernah begadang gara-gara belajar SKS. Gara-gara itu aku jadi ngantuk banget pas ujian. Jadi SKS tuh sistem kebut semalam. Jadi Iya, kayak bener. misalnya kita besok ujian tapi baru belajar yang bener-bener belajar tuh malamnya gitu. Dan itu kan nggak efektif banget ya. Jadi belajar kita tuh nggak maksimal kalau menurut aku. Jadi gak fokus juga nggak sih, nggak masuk ke otak. Jadi kayak diburu-buru gitu kan. Iya, benar. Jujur itu kayak mengkhawatirkan sih kalau kata aku, karena bisa aja nanti pas ujian nggak fokus. Ini kayak contohnya ya tadi itu yang ngantuk pas ujian itu kan. Benar. Oke, next itu ada di aduh ini lucu banget lagi. Begadang karena minum matcha. Setahu aku kayaknya orang begadang itu karena minum kopi deh. Iya, dan ini matcha. Aduh, apa ya? Emang iya. Jujur aku nggak tahu, soalnya aku nggak terlalu suka matcha. Aku juga. Jadi aku nggak Ini tahu. unik sih. Ini mood kita unik karena Iya. kita nggak tahu dan nggak suka matcha juga. Jadi kita nggak tahu kalau matcha ini emang bisa bikin begadang. Mungkin karena emang seenak itu. Jadi kayak dia tuh, wah ini enak banget sedunia. Jadi dia nggak bisa tidur saking enaknya. Bisa jadi mungkin kali ya. Ini last aja ya. Oke, ini last. Aku begadang sampai jam 2-an pas lagi masa-masa semangat belajar SNBT. Pasti kamu relate nih karena kamu Ini- anak SNBT. Iya, ini relate banget sama aku. Dan emang pas SNBT itu jadi sering banget begadang karena harus ngerjain soal Yang banyak gitu ya. banget, puluh-puluh soal, berpuluh-puluh soal. Wow, itu aku relate banget sih. Itu emang jadi begadang, jadi tidurnya tuh kurang gitu loh. Karena emang sefokus itu ya buat ngejar SNBT. Betul banget. Oke, mungkin segitu aja nggak sih baca story dari teman-teman kita. Maaf banget, lagi-lagi maaf banget kalau misalnya kita cuman baca sedikit karena juga terbatas oleh waktu. Oh ya, nah sebelum ini aku mau nanya nih ke kamu, Lik. Tapi kamu tahu nggak sih kalau ternyata begadang itu ini gak baik buat kesehatan kita, tubuh kita? Tahu banget dong, dampak negatifnya tuh juga banyak banget. Kayak Betul. sistem kekebalan kita tuh jadi melemah. Terus Betul. kita masih muda tapi bisa ngerasain darah tinggi, itu kan kayak sayang banget kan, masih Sayang muda. banget masih muda, apalagi kita masih punya masa depan yang panjang gitu. Dan ini juga kalau kamu belum tahu, itu tuh bisa nyebabin serangan jantung.
bisa bikin juga stroke. Karena apa? Karena kita kan jadi kurang tidur ya begadang tuh. Dan padahal tidur itu minimal 6 sampai 8 jam gitu. Itu yang bagusnya tuh segitu gitu guys. Dengan gitu kan, kalau misalnya kita semakin banyak begadang, takut banget kan jadi ke jantung gitu ngarahnya. Terus bikin stres juga. Iya, dan juga jadi bikin overthinking, gampang overthinking Emang banget. malam tuh kayak rawan overthinking Betul banget banget sih. iya. Kayak bayangin kalau teman-teman di sini yang udah tipe orang yang gampang overthinking, terus ditambah sering begadang, itu makin sih. Itu kalau kita ya sebagai mahasiswa, atau mungkin di sini yang nonton lagi kerja atau lagi apa, itu jadi gagal fokus sih, kurang fokus sih untuk ngerjain sesuatu tuh, jadi kurang fokus gitu. Jadi ngantukan juga sih biasanya. Iya ya benar, iya benar karena banget. kebanyakan begadang. Tapi in our situation sebagai maba, apalagi dari kita nih fakultasnya yang kebetulan kalau menurut kita tugas-tugasnya tuh belum terlalu berat kayak yang mengharuskan kita untuk begadang sampai larut malam untuk mengerjakan tugas itu. Tapi nggak tahu ya kalau di fakultas lain, tapi menurut kita di fakultas kita tuh ini masih terbilang santai sih tugas-tugasnya. Betul, tapi balik lagi banyak sih kayak dari mahasiswa itu yang ikut kepanitiaan. Itu jadi beda panitia lagi sih. itu beda lagi, karena ya mungkin emang jadi panitia kan sibuk ya, kayak ngurusin acara, apalagi H-1, H-2 mau acara itu pasti sibuk banget dan mengharuskan untuk begadang. Dan itu paham sih, tapi Kak lebih baik untuk tidak terlalu banyak begadang ya. Terus juga nih buat teman-teman yang lagi nonton, itu kurangin kafein. Karena minum kopi ya, guys. Minum kopi juga itu tolong kurangin, karena itu benar-benar nggak sehat banget buat tubuh kita. Itu ya lagi-lagi kayak tadi, itu bikin kita tuh jadi kurang fokus dan jadi ngantukan. Kalau misalnya ini kita tidur cuma 2 jam, dan itu kan bikin ngantuk banget kan, jadi orang itu ngantukan parah. Iya, dan kita jadi menjalani hari-hari tuh kayak males, loyo gitu kan. Iya karena kurang tidur itu. Iya benar banget. Terus juga mungkin next tips kali ya. Kalau kamu sendiri deh, tips untuk yang ngurangin begadang. Kalau dari aku, berkaca dari pengalaman sendiri aja ya, karena aku sebelumnya emang sama kayak temen aku ini yang tadi tim SKS itu. Tapi karena emang aku udah tahu kayak kekurangannya apa aja, kalau menurut aku kita jangan ngerjain tugas tuh kayak mepet-mepet deadline, karena itu selain nggak maksimal, itu menurut aku bikin kita ngerjain tugasnya tuh jadi buru-buru dan kayak asal-asalan gitu, asal jadi. Dan selain itu agar bisa mengurangin biar nggak mepet deadline, menurut aku kita bikin to-do listnya gitu. Jadi kayak seharian ini tuh kita mau ngakuin apa aja tuh di list biar tertata rapi gitu. Iya sih, benar juga sih, benar. Terus juga kalau menurut aku buat pribadi nih ya, untuk ngurangin begadang mungkin bisa dengan, jadi sebelum tidur itu kalau bisa jauhin HP 10 menit atau 30 menit, karena itu ini sih ngaruh banget di aku, karena itu tuh bikin jadi ngantuk sendiri nantinya. Ngantuknya tuh datang sendiri dan jadi bisa tidur. Karena kalau misalnya kita nge-scroll yang lama sebelum tidur, itu tuh jadi ke distract mulu, jadi nggak ada rasa ngantuk gitu di tubuh kita. Terus juga kalau bisa ya itu kurangin kafein, lagi-lagi kurangin kafein lagi, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya guys. Iya. Dan ini tuh bahkan kita sendiri ada dampak dari begadang ini tuh kayak nih, mata panda sebenarnya ini tuh kelihatan banget hitamnya, tapi karena kita pakai make up jadi nggak terlalu kelihatan. Aku juga udah nyobain beberapa produk yang ternyata emang nggak ada gitu yang benar-benar mulihin 100% mata panda. Jadi ya mau nggak mau kita harus ubah pola tidur kita biar lebih sehat. Dan nih teman-teman nih, sebelum seperti kita, aduh sedih banget ya, kalau bisa ngehindarin begadang ya, jangan lupa. Terus juga untuk jaga kesehatan, makan juga yang sehat, kurangi juga kafein. Kayaknya pembahasan kita segitu dulu aja kali ya. Kayaknya cukupin aja. Iya. Lagi-lagi terbatas waktu dan nggak bisa terlalu banyak. Ini sebelum penutupan nih, ada nggak penutupan dari kamu nih? Ada. Sekali-kali boleh begadang, tapi jangan jadiin itu sebagai gaya hidup ya. Betul banget. Pokoknya jaga kesehatan kalian guys. Sayangin diri kalian sendiri dulu sebelum menyesal nanti di kemudian hari. Iya, karena penyesalan itu ada di akhir, bukan di awal. Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran. Oke, segitu aja pembahasan dari kita untuk hari ini.
Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye bye.